Kita bersyukur kalau kita masih hidup dalam dunia, berarti Tuhan masih berharap, punya pengharapan kepada kita, masih ada pekerjaan Tuhan bagi kita. Karena kalau sudah selesai pekerjaan kita di dunia yang fana ini, pasti kita sudah dipanggil pulang. Jadi berapapun umur kita, entah muda, entah tua, kalau Tuhan masih biarkan kita hidup, masih ada tugas, masih ada pekerjaan Tuhan untuk setiap kita. Kita akan lihat ayatnya Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang digarisbawahi adalah Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayo kita baca bersama-sama. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri, bukan kemauan kita. Karena sebelum kita di-launching ke bumi ini, Tuhan itu sudah punya blueprint, punya tugas, punya rencana yang Dia tulis di surga, dengan harapan kita menghidupinya secara maksimal ketika kita diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini. Jadi sudah ada sebenarnya, masing-masing kita sudah ada tugas, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena ada orang yang hanya memiliki Yesus Kristus Tuhan, itu sudah luar biasa. Tetapi Tuhan mau kita lebih lagi, bukan hanya kita memiliki Yesus Kristus Tuhan, tapi apakah kita dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan. Siapakah yang menjadi raja di hati kita? Apakah sudah Yesus, atau Yesus cuma jadi tamu dan ego kita yang masih bertahta di dalam hidup ini? Ada orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalam hidupnya dia yang tetap menjadi raja. Dia yang tetap memimpin, bukan Yesus yang menjadi raja. Kadang-kadang Tuhan Yesus cuma jadi seperti tukang parkir. Tuhan, jangan ada yang curi kaca spion saya waktu parkir, atau mobil saya Tuhan dijaga. Kadang-kadang Tuhan Yesus cuma jadi seperti satpam. Tuhan, saya mau keluar negeri, tolong jangan ada maling masuk, tolong jangan kebakaran, jangan apa. Atau cuma jadi pesuruh untuk proyek. Tuhan, ini proyek saya Tuhan, supaya goal Tuhan, supaya ditandatangani dan goal. Maka puji Tuhan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi biarlah Dia menjadi Raja di dalam hidup kita. Karena Ia mau kita hidup dalam rencananya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Sudah ada kehendak Tuhan di sorga bagi kita masing-masing. Biarlah terjadi secara maksimal ketika kita hidup di bumi ini. Ada satu contoh yang luar biasa, kita sama-sama pasti tahu. Ketika malaikat Gabriel berkata bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, namailah dia Yesus, padahal dia belum bersuami. Maka Bunda Maria berkata apa? Aku ini belum bersuami gitu, gimana? Tapi malaikat Gabriel berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan luar biasa, waktu itu Bunda Maria masih remaja, tapi mengambil keputusan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Kalau hamba Tuhan sekarang sih luar biasa. Wah, nanti akan diberitakan oleh hambanya, silakan maju. Wah, kalau hamba Tuhan sekarang duduknya di depan, ya kan, nanti dihormati. Tapi zamannya Bunda Maria, hamba itu beda pengertiannya. Hamba itu budak yang tidak punya, tidak boleh punya kemauan sendiri, nggak digaji juga barangkali, karena dibeli budak itu. Jadi slave, budak. Maka Maria menjadikan dirinya budak atau slave-nya
Tuhan. Apa saja Tuhan yang kau suruh aku kerjakan, aku kerjakan. Walaupun mustahil, walaupun tidak mungkin, aku kerjakan. Dulu saya suka bingung, kenapa hamba Tuhan ini diurapi, yang ini enggak. Kalau menyanyi, yang ini diurapi, yang ini enggak. Kan suka rasa kita tuh, kok ini diurapi, yang ini enggak. Dulu saya lama mencari tahu apakah urapan atau pengurapan Tuhan itu. Maka waktu saya renungkan, urapan adalah kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan dan bagi kemuliaannya. Jangan melakukan apa yang Tuhan suruh kepada orang lain. Karena kita lahir semua original. Jangan mati sebagai KW atau sebagai kopinya ini, kopinya itu. Masing-masing kita ini mahakarya, masterpiece dari Tuhan. Setiap kita itu istimewa di mata Tuhan. Setiap kita. Kalau ada yang menghina kita, itu menghina pencipta kita. Neraka bukan dibuat untuk manusia. Neraka itu dibuat untuk iblis. Tetapi iblis mau mengajak manusia sama-sama dengan dia. Padahal Tuhan maunya kita semua masuk surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita rindukanlah semua anggota keluarga kita boleh selamat di dunia dan akhirat. Ada seorang pendeta, dia berkata, Tuhan, kalau saya masuk surga, tapi cucu saya nggak masuk Tuhan, maka di surga pun saya akan ingat cucu saya, kenapa dia nggak masuk Tuhan. Atau saya masuk surga Tuhan, terus anak saya atau ada keluarga yang saya kasihi nggak masuk surga, bagaimana Tuhan? Maka tugas kita untuk menjadi teladan iman, teladan kasih, menjadi promosi daripada Tuhan yang hidup, supaya setelah diri kita diselamatkan, maka keluarga kita pun menerima keselamatan. Jadi pengurapan itu adalah seseorang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau dia nggak dipanggil jadi pengkhotbah, terus dia jadi pengkhotbah, ada urapan nggak? Dia tidak dipanggil Tuhan jadi pengkhotbah, tapi dia ngotot mau jadi pengkhotbah. Ada urapan Tuhan nggak? Nggak ada. Kalau saya nih, saya kurang bisa nyanyi. Musik udah mulai, saya masuknya di mana ya? Terus saya kepingin tuh bisa main gitar. Jadi saya akan beli merek berapa gitar yang bagus-bagus. Ya bukan di situ panggilan saya. Ya biar saya beli aneka merek gitar paling mutakhir gitu, udah kursus, tetap cuman C lagi, G lagi, D lagi, basic gitu. Nggak ada urapan. WL, ada yang suka khotbah mini, ya sayang dong. Orang dia talentanya worship leader, jangan khotbah mini gitu kan. Nah jadi urapan itu ketika kita berjalan di dalam panggilan Tuhan. Masing-masing kita ada panggilan Tuhan. Masing-masing kita ada. Seperti di Alkitab, Ezra, dia adalah ahli hukumnya Tuhan. Nehemia, bartender lagi. Priscilla, Aquila, pedagang kain. Masing-masing ada urapan panggilan Tuhan. Dan kerjakanlah sesuai dengan cara Tuhan. Cara Tuhan, contohnya cara Tuhan. Untuk Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan suruh pakai tongkat, belah laut merah, menunjuk batu, gitu kan, pakai tongkat. Tapi Daud melawan Goliat, kalau dia pakai tongkat bagaimana kira-kira? Nggak bisa. Ya walaupun dia urapannya memang mesti melawan Goliat, tetapi mesti dengan cara Tuhan. Tuhan maunya pakai katapel alih-alih. Musa kalau pakai katapel belah laut merah nggak bisa juga. Jadi urapan itu adalah seorang
melakukan panggilan tugas Tuhan, nggak cukup di situ, tetapi mesti dengan cara Tuhan. Tanya caranya gimana Tuhan, dan bukan untuk sombong, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di dalam sorga. Kalau kita masuk di dalam panggilan Tuhan dengan cara Tuhan, apapun tantangan, apapun badai, kita kuat. Karena pekerjaan Tuhan, Tuhan yang suruh. Jadi kita kuat. Tetapi kalau bukan yang disuruh Tuhan, kita capek. Karena dengan kekuatan sendiri nggak kuat. Tapi kalau dengan urapan dari Tuhan, biar badai menerpa tuh kuat aja. Dan Tuhan bekerja melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bahkan kita akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dari dalam hati kita sebagai manusia. Ada orang akhirnya bertuhankan kepada pengalaman, atau bertuhankan kepada struktur, atau kepada kebiasaan. Harusnya kita bertuhan pada Yesus Kristus Tuhan. Dan jangan dikunci Roh Kudus. Bebaskan Roh Kudus itu bekerja. Karena Roh Kudus bisa bekerja out of the box, yang gak pernah kita pikirkan. Roh Kudus juga gitu. Jangan cuma saya memiliki Roh Kudus, tapi biarlah kita sampai saya dimiliki oleh Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus berkata, aku adalah tawanan roh. Kemana Roh Kudus suruh, apa yang Roh Kudus suruh aku lakukan, aku mengalir bersama dengan Roh Kudus. Ketika kita mengalir bersama dengan Roh Kudus, dengan cara Tuhan, kita nggak berat. Karena Roh Kudus lah yang bekerja. Kalau kita pakai musik gini, musik lighting, musik apa, kadang-kadang orang terlalu sibuk sama teknis, sampai Roh Kudusnya nggak tahu di mana. Gitu udah megah-megah banget, tapi gimana? Maka firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Biarlah kita mengandalkan Tuhan, mengalir bersama dengan Roh Tuhan, masuk dalam panggilan Tuhan, minta cara Tuhan, dan segala sesuatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan.